Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari Sabtu ini dalam doa pagi 2 Samuel pasal 11. Ini merupakan cerita yang sangat luar biasa bagaimana Daud dan Batsheba. Kita melihat di ayat pertama seperti dijelaskan bagaimana pada pergantian tahun ada waktu raja-raja biasa maju berperang, tetapi bagi Daud dia lebih memilih sendiri di istana dalam kenyamanannya. Dia menyuruh Yoab maju berperang dan orang-orang Israel. Jadi di dalam waktu senggang, waktu luang yang dialami Daud di pasal 11 ini, di ayat 2, ketika dia baru bangun dari pembaringannya, dia berjalan-jalan di atas soto. Lalu dia melihat ada seorang perempuan yang amat cantik rupanya, parasnya, dan ia begitu tergoda untuk melakukan hal yang tidak baik bersama wanita itu. Akhirnya Daud menyuruh orangnya untuk mengambil wanita itu, lalu menidurinya, bersetubuh dengan dia, dan dia tahu bahwa itu adalah istri orang. Tetapi keinginan dagingnya yang begitu kuat, begitu bergejolak, sehingga posisi dia sebagai raja dia gampang, dia minta kapanpun pasti diberikan. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita itu hamil, mengandung. Tapi Daud menganggap masalah ini adalah masalah yang sepele gitu ya. Akhirnya dia menyuruh Yoab untuk memerintahkan Uria segera pulang supaya Uria bisa bertemu dengan istri, dan keburukan atau aib daripada Daud tertutupi gitu ya. Tetapi Uria, kita tahu dari bacaan ini, dia adalah seorang prajurit yang sangat baik, prajurit yang sangat memiliki dedikasi yang tinggi bagi Raja Daud, bahkan bagi bangsa Israel. Dia tidak mau pulang ke rumah, dia tidak mau bersetubuh dengan istrinya, bahkan dia betul-betul menghargai Yoab, bahkan pasukan yang lain yang sedang berada di dalam medan pertempuran. Dia tidak mau bersenang-senang di atas teman-temannya, pasukan-pasukan yang lain yang berada di dalam tekanan daripada musuh seperti itu. Akhirnya apa yang direncanakan Daud gagal. Tapi Daud tidak berhenti di situ. Daud membuat Uria mabuk, tetapi dalam kemabukannya Uria masih bisa mengendalikan diri. Dia tetap tidak pulang ke rumah, sehingga dia tidak tidur dengan istrinya ya. Dia tetap di dalam kerajaan Daud, sehingga Daud kehabisan akal. Akhirnya Daud dengan caranya yang selanjutnya menulis surat kepada Yoab agar Yoab memerintahkan Uria untuk berada di dalam posisi terdepan ketika melakukan pertempuran, sehingga Uria bisa mati dan amanlah kasusnya Daud, dan Daud pun bebas dengan leluasa mengambil Batsheba istri Uria menjadi miliknya. Nah, setelah dia buat surat itu dititip kepada Uria, sampailah kepada Yoab. Yoab pun taat kepada Daud. Dia menyuruh Uria untuk maju berperang ya, paling depan, sehingga Yoab mati kena panah. Dan setelah sehingga Uria mati kena panah ya. Dan setelah Uria mati, dikabarkan pula kepada Daud oleh salah seorang pasukan. Dan ketika mendengar itu, Daud
mungkin dalam hatinya berkata, wah aman, Uria sudah mati, lalu aku bisa bebas mengambil Betseba menjadi miliknya. Inilah rangkaian strategi kejahatan daripada Daud yang begitu picik, ya, yang begitu bisa dibilang jahat ya. Memang seorang pun tidak ada yang tahu karena Daud begitu pandai di dalam mengolah kasusnya. Tetapi di ayat 27 ayat terakhir jelas, kalimat terakhir mengatakan, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang dilakukan oleh Daud, bahkan di pikiran Daud. Jadi Tuhan tidak bisa dibohongi, dikelabui, bahkan Tuhan semuanya mengerti dengan jelas apa yang dilakukan Daud itu jahat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perbuatan apapun yang kita simpan, yang kita tutupi, yang kita rahasiakan, ya, pada dasarnya ingat bahwa Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya begitu nampak jelas, semuanya begitu nampak terlihat di mata Tuhan. Jadi mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak daripada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap semangat mengikuti perintah Tuhan, sehingga hidup kita terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.